Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi kita dalam acara Renja atau Renungan Senja dari CBM 7 TV dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Yani Partambunan. Hari Minggu yang lalu, saudara, saya menyampaikan suatu khotbah tentang kehidupan Nabi Ayub. Maksud saya, Ayub itu dikenal sebagai orang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu di Ayub 1 ayat 1. Dan dikatakan pula di ayat 3 bahwa Ayub itu orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Hidup Ayub, saudaraku, saat itu sangat sempurna. Lalu iblis pun sinis, beranggapan bahwa Ayub itu bisa saleh karena dia serba lengkap, diberkati Tuhan, penuh ya fasilitas dari Tuhan. Lalu ketika Tuhan bertanya, iblis menjawab, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, kata iblis kepada Tuhan. Dan lucunya yang terjadi kemudian, Tuhan mempersilahkan Ayub, ya, Tuhan mempersilahkan Ayub melakukan sesuatu yang menyengsarakan hidup Ayub. Dan secara tragis kita lihat seluruh ternak Ayub yang berjumlah ribuan habis musnah. Bukan hanya ternaknya, rumahnya pun habis, anak-anaknya habis. Pasti kita sulit membayangkan bagaimana perasaan Ayub, saudaraku, di mana tadinya penuh kelimpahan, penuh fasilitas, tiba-tiba semua dihabisi dalam hitungan menit. Begitu tak tertahankan sakitnya, saking dia kesakitan menghadapi masalah yang berat, dia mencukur kepalanya, mengoyak jubahnya. Namun ternyata persoalan belum selesai. Datang penyakit menggerogoti tubuhnya, semacam kanker kulit. Nggak cukup lagi sampai di situ. Istri yang diharapkan bisa merawatnya, menghiburnya, bahkan datang ya mengata-ngatai Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Mati aja kau daripada jadi urusan. Itulah perkataan daripada istri Ayub kepada Ayub, saudaraku. Semua kesengsaraan itu beruntun dalam waktu singkat. Penyakit kulit yang mengerikan di sekujur tubuh. Di luar semua itu, yang lebih menyakitkan adalah perasaan dihianati. Dihianati oleh istri. Ditinggalkan bukan istri saja, pegawai, sahabat-sahabat, bahkan sahabat yang selama ini menghormatinya, meminta pendapat darinya, malah berbalik menghakimi Ayub, menuduh Ayub yang tidak-tidak. Akhirnya Ayub sempat beranggapan bahwa Tuhan sedang menertawakan penderitaannya. Dia berkata, bila cemetinya membunuh, dengan tiba-tiba ia mengolok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Dia yakin banget bahwa dia tidak bersalah, saudaraku. Sangat sulit Ayub menemukan kesalahan di dalam kehidupannya. Ayub sempat berpikir, kejahatan itu tidak selalu diganjar hukuman. Sebaliknya, kebaikan pun tidak selalu mendapat ganjaran yang baik. Dia katakan itu di ayat 23.
Di atas segala penderitaan yang alami, ternyata Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada Ayub. Itulah yang saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu, yaitu kesetiaan. Saudaraku, Tuhan kita yang sudah datang dari sorga, menjadi juru selamat buat kita, dia mati di kayu salib, memberi darahnya untuk menebus kita. Tidak ada satu harga penebusan dari harta milik manusia yang ada di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita. Hanya ada pada Yesus. Yesus membayar harga untuk kita, supaya kita bisa masuk surga kembali, supaya kita dilayakkan kembali menjadi anaknya. Oleh karena itu Tuhan layak menguji dan menerima kesetiaan kita. Ayub dilatih, dididik, dipinta melalui penderitaan, diajar oleh Tuhan, supaya bagaimanapun penderitaan, kita harus tetap setia mempercayai Tuhan. Itulah yang saya sampaikan kepada kita semua pada hari Minggu yang lalu. Kesetiaan. Setia kepada Tuhan. Sekalipun ya, kita sering berdoa, doa kita dijawab, doa kita dijawab, doa kita dijawab. Kita udah merasa excited dengan Tuhan, percaya sungguh dengan Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada ujian lagi dalam kehidupanmu. Dan ketika kau berdoa, kau berpuasa, kau melakukan firman Tuhan, doamu seperti tidak terjawab. Bahkan kadangkala kita seperti ditinggalkan Tuhan. Hadirat Tuhan kita sulit mencari. Kita mengharapkan Tuhan tapi seperti tidak ada pertolongan. Yang mungkin datang penghinaan, yang mungkin datang aniaya, yang mungkin datang kebalikan daripada doa kita. Di sini saudaraku, saya ingatkan, kita sedang diuji kesetiaan. Saudara selidiki, jika engkau berdoa dan doamu belum terjawab, periksalah dirimu, apakah engkau masih banyak pelanggaran dosa dalam kehidupanmu. Bertobat. Tetapi jika engkau seperti Ayub sudah merasa sulit menemukan kesalahan, kau bergumul kepada Tuhan, persoalanmu seperti tambah berat, tetaplah setia. Percayalah, ketika engkau didapati setia menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, percaya kepada kasih-Nya, Tuhan tidak akan meninggalkanmu selamanya. Tidak akan selamanya engkau mengalami sengsara. Dia akan datang memulihkan hidupmu seperti memulihkan Ayub. Bahkan 2 kali lipat dari kerugianmu yang lama, Dia bisa mengembalikan. Tuhan adalah penyembuh kita. Tuhan adalah pemulih kita. Tuhan adalah juru selamat kita. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang sudah terhilang, Dia sanggup bisa kembalikan. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, percayalah, ada jalan keluar. Ada pintu masuk ke dalam mujizat. Ada pintu masuk ke dalam pengampunan. Ada pintu masuk kepada pemulihan. Pasti engkau terima. Ingat, Tuhan layak menerima kesetiaan kita. Jadilah orang-orang percaya yang setia. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena Dia hanya memberikan mujizat keuangan, mujizat kesembuhan, tapi karena Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas nyawa kita, yang berkuasa melempar kita ke neraka dan ke surga. Oleh karena itu ingat, hanya oleh darah Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan. Tetaplah setia. Sampai jumpa besok sore kembali, pukul 5 sore, dalam acara Renungan Senja atau Renja. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudaraku, bagikan firman ini melalui YouTube. YouTube yang saudara tonton di CBM7 TV. Saudara like, saudara subscribe, saudara komen, pasang lonceng, dan share ke banyak orang. Mari kita bersama-sama memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa. God bless you.